Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan, mistis, dan penuh misteri siap menghantui malam kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, karena bisa jadi kisah ini benar-benar terjadi di sekitar kalian. Efek suara angin malam, jeritan samar, dan denting lonceng kecil, siapkan nyali, karena cerita akan segera dimulai. Pagi itu, aroma kaldu tulang sapi merebak di sepanjang gang kecil di pinggiran kota Cirebon. Asap mengepul dari sebuah warung sederhana dengan papan nama lusuh bertuliskan Sop Iga Mbak Vina, asli enak, asli Cirebon. Di balik dinding kayu yang mulai lapuk, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun dengan wajah lelah namun penuh semangat, berdiri di dekat panci besar yang mendidih. Dialah Mbak Vina, seorang janda dengan 4 orang anak. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, karena kecelakaan kerja, dia banting tulang seorang diri. Warung Sopi Iga miliknya dulunya cukup ramai. Pelanggan berdatangan karena rasa kuahnya yang gurih dan daging iganya yang empuk. Namun, 2 bulan terakhir, semuanya mulai berubah. Bukan karena masakannya yang berubah, tapi karena satu nama baru yang muncul di ujung jalan. Pak Rustono. Pak Rustono, pendatang baru yang entah dari mana asalnya, membuka warung Sop Iga yang mewah. Tempatnya bersih, berase, dan menggunakan bahan daging impor. Orang-orang mulai berpindah. Bahkan pelanggan setia Mbak Vina pun satu persatu beralih ke sana. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, warung Mbak Vina sepi. Hanya ada satu pelanggan yang duduk sambil main HP, wajahnya pun tampak bosan. 2 porsi ya Bu, tapi kuahnya minta yang banyak ya, tapi harganya tetap ya Bu, kata pria itu seenaknya. Iya Mas, jawab Mbak Vina sambil memaksakan senyum. Setelah pelanggan itu pergi, warung kembali kosong. Mbak Vina duduk lemas di bangku plastik. Ia melirik ke arah meja kasir kecil yang hanya berisi 2 lembar uang 10 ribuan. Nafasnya berat, perutnya kering, tapi dia lebih memilih menahan lapar demi menyisakan bahan buat besok. Anak-anaknya sudah mulai sering bertanya, Bu, uang saku mana? Atau Bu, kenapa sekarang jarang beli lauk enak? Hati Mbak Vina seperti diremas setiap kali melihat wajah anak-anaknya yang penuh harap. Sore itu, hujan gerimis turun, menambah kesan kelabu di warung tua itu. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara musik dangdut dan suara riuh kendaraan. Itu berasal dari warung Pak Rustono. Terlihat jelas dari jendela kecil, pelanggan berjubel di sana. Bahkan ada banner besar yang bertuliskan promo Sop Iga 50%. Kron ajar, gumam Mbak Vina lirih. Wajahnya menegang. Ia tahu, Pak Rustono tidak main-main. Warung itu bukan hanya mengancam usahanya, tapi kehidupan anak Kenainia. Malam itu, Mbak Vina pulang lebih awal. Di rumah kontrakan kecilnya, anak-anak sudah tertidur. Ia duduk sendirian di dapur, menatap panci kosong, dan sendok yang tak dicuci. Matanya sembab. Ia mengambil foto almarhum suaminya dari rak dinding, lalu memeluknya erat. Mas, aku capek. Aku nggak kuat lagi. Aku udah berusaha. Tapi kalau begini terus, kita bisa kelaparan. Tiba-tiba, pintu dapur berderit pelan, seperti didorong angin. Mbak Vina menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, suhu ruangan terasa lebih dingin. Dan di antara tiupan angin itu, terdengar seperti bisikan samar. Ada cara, kalau kamu mau. Mbak Vina terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba mengabaikannya, tapi bulu kuduknya berdiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa malam itu, rumahnya tidak hanya diisi oleh dirinya dan anak-anak. Dalam hati, muncul satu pikiran yang belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Kalau ada jalan pintas, akankah aku ambil? Dan dari luar jendela, bayangan hitam melintas cepat di tengah gerimis. Seolah ada sesuatu yang tengah mengintai, menunggu celah untuk masuk ke dalam kehidupan Mbak Vina. Bab ini baru permulaan. Apa yang menantinya bukan sekadar persaingan usaha, tapi perjanjian gelap yang akan menuntut lebih dari sekadar harga. Pagi belum sepenuhnya datang, tapi Mbak Vina sudah duduk di depan warungnya yang sepi. Matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Ia mencoba menghitung sisa uang yang ada. Hanya cukup untuk beli daging sekali masak. Sementara, anak bungsunya, Risa, terus demam karena belum dibelikan obat. 2 anak lainnya, Bayu dan Nina, juga mulai sering murung karena uang jajan makin tak tentu. Hidup Mbak Vina perlahan mulai retak, dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi bukan karena kesalahannya, tapi karena persaingan yang tak seimbang. Warung Pak Rustono terus ramai. Tiap hari musik keras mengalun dari warung itu, diselingi suara riuh pelanggan. Warung itu seperti magnet,
Bahkan warung sebelah Mbak Vina pun ikut tutup karena tak kuat bersaing. Suatu sore, saat hujan kembali turun, Mbak Vina terduduk sendirian di pojok warungnya yang basah. Pakaian dagangnya masih melekat, bau kuah iga masih menempel di tangannya. Tapi tak ada seporsi pun yang terjual hari itu. Tiba-tiba, datang seorang pria aneh. Wajahnya tertutup hoodie, tubuhnya tinggi, tapi membungkuk. Dan suaranya berat ketika berkata, "Sop iganya satu, tapi kuahnya tanpa daging." Mbok Vina heran, tapi tetap menyajikan seperti yang diminta. Pria itu duduk di pojok, tak berkata sepatah kata pun. Ia menghirup kuah itu perlahan, lalu tersenyum kecil. Senyuman yang dingin membuat Mbak Vina merinding tanpa alasan. Sebelum pergi, pria itu meninggalkan uang 100.000 dan sepucuk kertas kecil yang dilipat rapi. "Kalau ingin warungmu kembali ramai, datanglah ke alamat ini. Tengah malam, jangan bawa siapa-siapa. Tapi ingat, ini hanya untuk mereka yang benar-benar siap berkorban." Tanpa banyak bicara, pria itu pergi meninggalkan aroma aneh seperti dupa dan darah yang pelan-pelan memenuhi warung. Malam itu Mbak Vina tak bisa tidur. Ia memandangi lipatan kertas itu berkali-kali. Di dalamnya tertulis alamat samar, Petilasan Manglayang, Ujung Cikareo, Hutan Tua, pukul 12 malam, jangan terlambat. Awalnya ia berpikir untuk membuang kertas itu. Tapi ketika malam semakin dalam dan suara batuk Risa makin terdengar parah dari kamar, pikirannya mulai berubah. Kalau aku diam saja, anak-anakku bisa mati kelaparan. Ini hanya mencari tahu, bukan berarti aku ikut-ikutan. Dan gemetar, ia mengambil jaket tipis dan menyelinap keluar rumah. Jalanan sunyi, angin dingin menusuk kulit. Ia menyewa ojek sampai ujung Cikareo, lalu melanjutkan jalan kaki ke arah hutan yang disebutkan. Semakin dalam ia melangkah, semakin sunyi suasana. Pepohonan besar berdiri seperti penjaga kuno. Aroma tanah basah bercampur bau anyir memenuhi udara. Tepat pukul 12 malam, Mbak Vina sampai di sebuah batu besar berlumut yang dikelilingi dupa hitam menyala. Dari balik kabut, muncul sosok tua berjubah gelap. Matanya tajam seperti mata burung hantu. "Kau datang tepat waktu," ucapnya. "Aku hanya ingin warungku ramai kembali. Aku butuh uang untuk anak-anakku," jawab Mbak Vina gugup. "Semua keinginan bisa kau dapatkan, tapi setiap permintaan ada bayarnya." Mbak Vina terdiam. Sosok tua itu mendekat dan mengangkat tangan kanannya, menampakkan jari-jari panjang dengan kuku tajam. "Kau harus rela memasukkan elemen yang dilarang dalam kuah sopmu. Itu akan membuat siapapun yang memakannya ketagihan. Tapi tiap bulan, satu dari darahmu harus menjadi tumbal. Jika tidak, warungmu akan runtuh dan jiwamu ikut digoreng bersama tulang-tulang neraka." Mbak Vina gemetar. Ia tak langsung menjawab, tapi tatapan anak kenania kembali muncul dalam pikirannya. "Aku setuju." Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Dupa hitam berkobar makin besar. Dan dari balik api, muncul bayangan-bayangan hitam yang melingkari Mbak Vina. Bisikan-bisikan asing memenuhi telinganya. Satu persatu. "Darahmu, anak-anakmu, harga dari sopmu." Tubuh Mbak Vina ambruk. Ia pingsan di tengah batu petilasan. Dan saat ia terbangun, hari sudah pagi. Tapi bajunya basah kuyup seperti baru keluar dari rawa. Di sink ada satu botol kecil berisi cairan hitam pekat dan secarik kertas bertuliskan, "Campurkan setetes ke dalam SOP iga dan biarkan iblis bekerja." Dan dari kejauhan, hutan itu mengeluarkan suara tawa cekikikan, seolah-olah puas dengan keputusan Mbak Vina malam itu. Angin pagi yang biasa terasa sejuk kini berubah aneh dingin, menusuk tulang dan membawa bau seperti daging busuk yang dibakar. Mbak Vina berdiri termangu di depan warungnya yang sepi, masih memegang erat botol kecil berisi cairan hitam yang ia dapat dari sosok tua di hutan semalam. Ia belum percaya sepenuhnya dengan apa yang baru saja ia alami. Rasanya seperti mimpi buruk yang kelewat nyata. Tapi ketika melihat anak Kenania makan nasi dengan garam lagi pagi itu, hati kecilnya mulai menguat. "Aku harus lakukan ini. Sekali saja. Demi mereka." Hari itu, untuk pertama kalinya, Mbak Vina memasak dengan tambahan cairan dari botol misterius itu. Ia meneteskan hanya satu tetes ke dalam kuah sop iga yang masih mendidih. Warna kuahnya tetap sama, tapi aromanya berubah lebih kuat, lebih tajam, dan entah kenapa, membuat mulut Mbak Vina berair hanya mencium aromanya. Sore harinya, saat warung dibuka, kejadian aneh pun dimulai. Pelanggan pertama yang lewat, seorang tukang ojek, tiba-tiba berhenti dan bertanya, "Bu, sop iganya masih ada nggak?" Eropannya, "Kok bikin ngiler ya?" Dengan senyum ragu, Mbak Vina menyajikan semangkuk penuh sop iga. Tukang ojek itu menyantap cepat seolah sudah 3 hari tak makan.
Gila, Bu. Ini enak banget kuahnya. Nagih, saya bungkus 3 ya buat di rumah. Tak. Lama kemudian, datang ibu-ibu kompleks, lalu pegawai pabrik. Bahkan orang yang sebelumnya tak pernah mampir, kini ikut duduk dan pesan. Satu persatu, bangku warung terisi. Dalam 2 jam, semua habis. Mbak Vina bingung, antara senang dan takut. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia pulang dengan kantong penuh uang. Anak-anaknya makan ayam goreng, tertawa. Di meja makan, dan bahkan Risa yang sakit mulai terlihat ceria lagi. Di dalam hati Mbak Vina, muncul sedikit harapan, tapi juga beang-beang gelap yang tak bisa ia usir. 3 hari berikutnya, warung Mbak Vina jadi bahan pembicaraan. Orang-orang bilang sop iganya ada rasa yang gak bisa dijelaskan. Dan banyak pelanggan yang datang 2-3 kali sehari. Bahkan Pak RT ikut makan dan bilang akan bantu promosikan. Namun, malam ketiga Mbak Vina kembali mimpi buruk. Ia bermimpi berada di dalam dapur warungnya. Tapi dapur itu berubah menjadi seperti ruang jagal. Dindingnya berdarah, dan dari panci besar di atas kompor terdengar suara tangisan anak kecil. Saat ia mendekat, panci itu mendidih dengan darah. Dan di dalamnya ada kepala Risa, anak bungsunya, yang memandang Mbak Vina dengan mata kosong. Ibu, enak kan? Mbak Vina terbangun dengan teriakan. Keringat membanjiri tubuhnya. Nafasnya tersengal. Di luar kamar terdengar suara pintu lemari dapur yang terbuka sendiri. Padahal tak ada angin. Besoknya, ia tak berani menambahkan cairan itu ke dalam kuah. Tapi hasilnya warung kembali sepi. Pelanggan yang biasanya datang pun hanya lewat, melirik, lalu pergi. Bahkan 2 orang langganan tetap menyebutkan bahwa rasanya beda. Kurang nendang. Mbak Vina panik. Siang itu, ia putuskan kembali ke dapur dan menambahkan lagi cairan iblis itu. Hasilnya, warung kembali ramai. Semakin ramai. Dan malamnya, ia kembali mimpi. Kali ini ia melihat Nina, anak keduanya, diseret oleh sosok bayangan besar ke dalam kuali mendidih. Nina menjerit, tubuhnya meronta. Mbak Vina mencoba mengejar, tapi kakinya seperti terikat. Tiba-tiba muncul sosok Ki Rengga, sang dukun dari hutan, berdiri di atas warung sambil tertawa. 1 sudah kuambil, yang berikutnya tinggal tunggu. Waktu Mbak Vina bangun dengan tubuh menggigil, ia sadar. Perjanjian itu bukan hanya tentang uang dan pelanggan, tapi tentang nyawa. Dan ia mulai bertanya-tanya, apakah sudah terlambat untuk berhenti? Atau jalan keluar sudah benar-benar ditutup? Tapi jawabannya datang keesokan harinya. Saat ia membuka pintu warung, ada 1 kepala ayam hitam tanpa tubuh tergantung di gagang pintu. Di bawahnya tertulis, dengan darah, tumbal pertama sudah dekat. 3 bulan, waktu berdetak. Dan dari balik warung seberang, Pak Rustono memperhatikan semua itu sambil tersenyum dingin. Seolah-olah ia tahu apa yang sedang terjadi. 2 minggu berlalu sejak Mbak Vina menerima perjanjian terlarang itu. Warungnya kini nyaris tak pernah sepi. Pelanggan datang silih berganti. Bahkan ada yang nekat antre sebelum warung dibuka. Sop iga buatan Mbak Vina telah menjadi candu. Kuahnya, yang dulu hanya gurih biasa, kini terasa jauh lebih menggoda. Membuat siapapun yang mencicipinya ingin kembali. Lagi dan lagi. Mbak Vina sempat merasa lega. Ia bisa membayar utang warung, membeli pakaian baru untuk anak-anaknya, dan bahkan mulai menabung. Orang-orang memujinya. Tetangga mulai menghormatinya kembali. Anak-anaknya tersenyum setiap malam saat makan bersama. Tapi kebahagiaan itu tidak benar-benar nyata. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu semuanya dibayar dengan harga yang belum lunas. 3 bulan adalah batas waktu. Dan detik-detik itu semakin dekat. Malam itu, Mbak Vina pulang lebih awal dari warung. Badannya lelah, tapi pikirannya lebih berat. Di dalam kamar, ia menatap jam dinding. Sudah hampir 3 bulan sejak perjanjian berdosa itu ia setujui. Kalau aku tidak kasih tumbal, apa yang akan terjadi? Pikirnya dalam hati, ia mencoba meyakinkan diri, mungkin ini cuma ancaman, mungkin mereka cuma nakut-nakutin. Tapi malam itu juga, segala penyangkalan itu hancur. Pukul 2 dini hari, rumah mendadak dingin seperti es. Semua lampu padam sendiri. Mbak Vina terbangun karena mendengar suara pintu terbuka. Ia bangkit perlahan, keluar dari kamarnya, dan melihat pintu depan menganga lebar. Meski sebelumnya sudah dikunci. Bayu, panggilnya pelan. Curiga salah satu anaknya keluar. Tak ada jawaban. Tapi suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Deg, dengan langkah pelan, ia menuju dapur. Tapi sebelum sempat sampai, terdengar suara ketukan keras di dinding belakang, lalu suara air mendidih yang meluap. Suara itu datang dari panci warung. Padahal warung sudah ditutup sejak sore.
Mbak Vina berlari ke arah jendela warung. Dan di sanalah ia melihatnya dari celah kaca kabur. Ada sosok tinggi besar berdiri di dapur warungnya dengan kepala mirip kerbau dan badan hitam berasap. Di hadapannya ada anak sulung Mbak Vina, Rian, tertunduk dalam posisi sujud. Sosok itu mengangkat tangan besar hitamnya dan KRRAAKK, leher Ryan patah dengan suara mengerikan. Tubuhnya terangkat lalu dilempar ke dalam panci besar mendidih. RIAEENE, teriak Mbak Vina. Ia berlari keluar rumah, tapi saat sampai di warung, semuanya kosong. Dapur bersih, panci tidak menyala, tidak ada siapa-siapa. Bahkan Rian tidak ada. Panik, Mbak Vina berlari kembali ke rumah. Ia membuka kamar Rian, kosong, anak sulungnya menghilang, tempat tidurnya rapi, tapi selimutnya dingin. Seperti tak pernah ditiduri semalam. Mbak Vina melapor ke RT, ke polisi, menyebar poster hilang. Tapi tak ada satupun yang bisa menemukan jejak Rian. Kamera CCTV di sekitar rumah mendadak rusak semua malam itu. Beberapa hari setelah kepergian Rian, pelanggan tetap masih datang. Bahkan lebih ramai. Tapi tiap kali Mbak Vina mengaduk kuah sopnya, ia seperti mencium aroma daging bakar yang berbeda. Dan dalam daging iga yang ia masak, terkadang muncul serat rambut hitam yang bukan milik sapi. Ia mulai berhalusinasi, melihat Rian berdiri di pojok dapur, tubuhnya gosong, matanya putih kosong, mulutnya membisik. "Satu tumbal lunas, Ibu, tinggal 3 lagi." Mbak Vina tak sanggup tidur. Ia mulai dihantui suara tangisan anaknya, suara langkah kaki di atap. Cermin rumahnya tiba-tiba retak membentuk simbol aneh, seperti huruf kuno. Dan suatu malam, saat hujan deras mengguyur, warung Pak Rustono yang sempat sepi mendadak terbakar hebat. Tapi anehnya, tidak ada api yang menyebar ke bangunan lain. Padahal bangunan bersebelahan. Tubuh Pak Rustono ditemukan hangus di dalam dapur warungnya, dengan mata terbuka lebar dan lidah menjulur panjang sampai menyentuh lantai. Tapi lebih mengerikan lagi, di dinding belakang warungnya ada tulisan besar dari darah. "Pesaing telah dihabisi. Jangan lupakan perjanjianmu." Mbak Vina gemetar membaca berita itu. Ia tahu, ini bukan lagi soal dagang. Ini soal jiwa, tentang dosa, dan tentang perangkap yang tak bisa ia lepas. 3 bulan lagi, satu lagi harus dikorbankan. Dan kali ini, ia tak tahu siapa yang akan diambil berikutnya. Yang ia tahu pasti, semua ini belum selesai, malah baru saja dimulai. Sejak kepergian Rian, suasana rumah Mbak Vina berubah drastis. Tak ada lagi tawa anak sulung yang biasa menghidupkan suasana makan malam. Kini, meja makan terasa dingin, dan keheningan menjadi tamu yang tak diundang setiap malam. Anak-anak lainnya mulai mempertanyakan kemana Rian pergi. "Bu, Rian kemana sih? Kok belum pulang juga? HP-nya juga nggak aktif?" tanya Bayu, anak ketiga, yang mulai curiga. Mbak Vina hanya menjawab dengan senyum kosong dan kata-kata yang tak meyakinkan. "Rian lagi kerja di luar kota, nanti juga pulang." Namun kenyataan berkata lain. Bayu dan Nina, anak kedua, mulai merasakan ada yang tidak beres. Malam itu, Nina terbangun karena mendengar suara aneh dari arah dapur warung. Jam menunjukkan jam 2:15 dini hari. Awalnya ia pikir suara tikus, tapi lama-kelamaan terdengar seperti suara seseorang menangis tertahan. Dengan langkah pelan, ia keluar kamar, dingin, sunyi, tapi suara itu jelas terdengar, seperti berasal dari dalam panci besar di dapur warung. Ia mendekat, membuka pintu pelan-pelan, dan terkejut, panci besar yang biasa digunakan ibunya bergetar sendiri. Meski kompor tidak menyala, "Ini apa sih?" gumam Nina. Tiba-tiba, dari sela tutup panci, keluar asap hitam pekat, lalu diikuti suara bisikan. "Satu sudah, 3 lagi." Nina menjerit, terjatuh ke lantai. Seketika itu juga, bayangan hitam besar melintas di dinding dan menghilang ke sudut dapur. Tak lama kemudian, Mbak Vina datang tergesa-gesa. "Nina, kamu ngapain di sini malam-malam?" Nina yang masih gemetar menunjuk. "Kapan sih?" Tapi saat Mbak Vina membukanya, kosong, tak ada apa-apa, bahkan tak ada air sedikit pun. Hanya dasar panci kering dan bau seperti besi terbakar. "Tadi, ada suara, Bu, kayak orang nangis dari dalam situ." "Sudah, itu cuma mimpi. Sana, tidur," bentak Mbak Vina dengan nada tinggi. Nina pun kembali ke kamar. Tapi malam itu ia tak bisa memejamkan mata. Tatapan ibunya bukan seperti Mbak Vina yang dulu. Ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa hari kemudian, Bayu yang penasaran mulai menyelidiki warung. Ia sengaja pulang lebih awal dari sekolah dan bersembunyi di balik warung sebelum ibunya datang membuka dari balik celah dinding.
Ia melihat ibunya membuka sebuah kotak kecil dari bawah lantai. Isinya sebotol cairan hitam pekat dan secari kertas yang penuh dengan tulisan kuno. Bayu menahan napas saat melihat ibunya meneteskan cairan itu ke dalam kuah sope yang masih belum matang. Setelah itu, ibunya komat kamit, mulutnya menggumam, seperti membaca mantra. Wajahnya tegang, matanya menatap kosong. Bayu tak kuat lagi. Malam itu, ia langsung menceritakan semuanya pada Nina. Ini bukan warung biasa, Nin. Kayak lagi masak buat setan. Nina mengangguk. Ia juga merasakan keanehan sejak Rian hilang. Mereka berdua sepakat untuk mencari tahu lebih dalam dan mungkin menghentikan apapun yang sedang terjadi. Namun, sebelum mereka bertindak, teror kembali menghantam. Malam itu, Risa yang masih kecil mulai mengalami kejang-kejang di kamar. Tubun menggigil hebat, matanya mendelik ke atas. Dari mulutnya keluar kata-kata aneh. Ibu sudah janji. Satu lagi harus pergi. Mbak Vina langsung panik. Ia peluk Risa sambil menangis, tapi tubuh anak bungsunya semakin dingin, seperti dirasuki sesuatu. Jangan ambil dia. Jangan, ambil aku saja, jerit Mbak Vina ke udara kosong. Tiba-tiba, seluruh jendela rumah pecah bersamaan. Angin dingin masuk membawa suara tawa cekikikan. Dapur kembali berasap, dan di lantainya muncul bekas telapak kaki terbakar, tanda bahwa makhluk dari dunia lain telah masuk. Keesokan paginya, Nina dan Bayu menemukan bekas tapak itu masih tersisa. Mereka tahu, ini bukan hal biasa. Mereka berdua mendatangi Bu Lastri, tetangga tua yang dikenal punya ilmu. Saat mendengar nama Ki Rengga dan cairan hitam, Bu Lastri langsung pucat. Ibumu sudah terikat perjanjian, Nak. Warung itu bukan tempat makan lagi, tapi altar pemujaan. Setiap kali dia masak, setan ikut menyantapnya. Dan setiap 3 bulan, mereka akan datang menagih tumbal. Bayu mengepalkan tangan. Kita harus selamatkan ibu dan adik kita. Tapi Bu Lastri hanya menggeleng lemah. Tak semudah itu. Tumbal pertama sudah diambil. Sekarang mereka ingin yang kedua. Dan jika tak dipenuhi, seluruh keluargamu bisa dibantai sekaligus. Malam itu, Mbak Vina duduk sendirian di dapur. Di hadapannya, botol cairan hitam itu ia genggam erat. Perjanjian ini tak bisa ia hentikan. Tapi ia juga tahu, jika ia terus melanjutkannya, maka satu demi satu Anokanania akan lenyap. Harusnya aku tak pernah datang ke tempat sial itu, bisiknya lirih sambil menangis dari kegelapan pojok dapur. Sosok Ki Rengga muncul tanpa suara, senyum menyeringai, matanya merah menyala. Terlambat, Vina. Semua sudah dimulai, jalan kembali sudah tertutup. Tinggal menunggu siapa yang selanjutnya masuk ke dalam panci. Dan saat itu juga terdengar suara ketukan keras di pintu warung. 3 kali, seperti panggilan dari alam lain. Sejak kepergian Rian dan gangguan yang menimpa Risa, warung sop iga milik Mbak Vina bukan lagi sekadar tempat jualan makanan. Warung itu telah berubah menjadi tempat penuh kengerian yang tersembunyi di balik aroma kuah gurih dan asap panci yang mengepul. Namun, yang tak pernah Mbak Vina duga, ternyata Pak Rustono, pesaing beratnya, diam-diam memperhatikan segala keanehan itu sejak lama. Pak Rustono bukan orang sembarangan. Meski dia baru membuka warung beberapa bulan lalu, dia bukan orang baru dalam dunia usaha. Sebelumnya, ia pernah membuka beberapa warung di luar kota, tapi semuanya bangkrut. Karena satu alasan, gangguan gabe. Karena itulah, saat melihat warung Mbiok Vina tiba-tiba ramai tak wajar, dan pelanggan seakan kecanduan SOP iga, ia tahu ada yang tidak beres. Terlebih lagi, ia beberapa kali memergoki warga yang setelah makan di warung Mbak Vina, jatuh sakit tanpa sebab. Bahkan ada yang pingsan di jalan, lidahnya membengkak dan tidak bisa bicara berhari-hari. Suatu malam, Pak Rustono diam-diam mendekati warung Mbak Vina saat warung itu sudah tutup. Ia membawa segenggam tanah kuburan, senter kecil, dan sebotol air doa yang ia dapat dari kiai kenalannya di Brebes. Ia menyelinap ke dapur warung, lewat celah belakang, mengendap-endap di antara rak-rak kosong. Saat sampai di dekat panci besar, ia melihat hal yang membuatnya menahan napas. Bekas darah kering di bawah tungku api. Ada ceceran kecil yang tak wajar, berwarna lebih gelap dari darah sapi. Dan di atas meja, tergantung di paku tembok, sebuah jimat anyaman dari rambut manusia yang terikat dengan tali merah. Namun sebelum ia bisa menyentuh apapun, semua lampu padam mendadak. Angin dingin meniup dari segala arah. Api dupa di pojok dapur menyala sendiri. Asap hitam perlahan muncul dari panci besar. Suara berat dan bergema terdengar dari balik kegelapan. Kau bukan bagian dari perjanjian ini. Pak Rustono berbalik, hendak lari. Tapi langkahnya terasa berat seolah
Ada tenggen-tenggen tak kasat mata yang menarik kakinya dari lantai. Dari sudut dapur, muncul sosok hitam besar, tubuhnya berasap, dengan wajah setengah kerbau dan mata merah. Menyala, ia berjalan perlahan, mengangkat tangan hitamnya yang panjang. Pak Rustono menjerit. Itu adalah suara terakhir yang terdengar malam itu dari warung Mbak Vina. Besok paginya, warga menemukan warung Pak Rustono yang ada di seberang warung. Mbak Vina hangus terbakar. Api begitu panas, hingga genteng meleleh. Namun anehnya, tidak menyebar ke rumah sekitarnya. Lebih aneh lagi, mayat Pak Rustono ditemukan utuh. Duduk bersila di dapurnya, matanya melotot terbuka, mulutnya robek lebar seperti sedang tertawa. Tengganya menggenggam selembar kertas hangus yang masih bisa dibaca sedikit. Ia bukan manusia biasa. Warung itu, kuburan yang menyamar. Warga mulai panik. Banyak yang membicarakan peristiwa itu. Beberapa orang mulai takut makan di warung Mbak Vina lagi. Tapi entah bagaimana, pelanggan baru terus berdatangan, seolah mereka tak peduli dengan cerita-cerita seram yang beredar. Sementara itu, Mbak Vina semakin dihantui rasa bersalah. Ia mulai dihantui bukan hanya oleh bayangan Rian, tapi juga kini sosok Pak Rustono muncul dalam mimpinya duduk bersila di ruang makan. Matanya menatap kosong sambil berkata, "Aku tak bisa selamat, tapi kau juga tidak bisa lari." Anak-anak, Mbak Vina mulai melihat perubahan besar dalam diri ibu mereka. Matanya sering merah, kulitnya pucat, dan setiap malam terdengar ia menangis sendiri di kamar dapur. Nina dan Bayu semakin yakin ibu mereka sedang dikuasai sesuatu. Mereka memutuskan untuk kembali meminta bantuan Bu Lastri, tetua kampung yang mengerti tentang ilmu gaib. Malam Jumat, Bu Lastri datang ke rumah Mbak Vina, membawa segenggam bunga 7 rupa dan minyak tanah wangi. Saat ia masuk ke dapur warung, tubuhnya langsung gemetar. Tempat ini bukan cuma kotor, ini sudah menjadi sarang jin pemangsa jiwa, katanya. Ia menyuruh Nina dan Bayu menyingkir, lalu mulai membakar kemenyan dan membacakan doa. Tapi saat ayat suci dibaca, seluruh warung bergejolak, panci besar bergetar hebat, dan suara tangisan terdengar dari lantai seperti ratusan jiwa menangis bersamaan dari bawah tanah. Tiba-tiba, Mbak Vina masuk dengan mata kosong dan berteriak, "Keluar, ini bukan urusan kalian. Kalian akan mati kalau ikut campur." Bu Lastri menatap Mbak Vina dengan sorot tajam. "Vina, bangun, jangan biarkan mereka menguasai tubuhmu." Tapi Mbak Vina hanya tertawa, tawa yang bukan miliknya. Malam itu, ritual Bu Lastri gagal. Jin penjaga perjanjian terlalu kuat. Namun ia sempat meninggalkan satu pesan penting pada Nina dan Bayu. "Jika kalian tak bisa memutus perjanjian itu dari dalam, maka warung ini harus dimusnahkan. Karena jika tidak, tumbalnya akan terus diambil, dan kota ini akan jadi ladang iblis." Kini, anak-anak Mbak Vina berada di persimpangan antara menyelamatkan ibu mereka atau menghancurkan tempat yang selama ini menjadi sumber penghidupan dan sumber kutukan. Tapi satu hal yang pasti, tumbal kedua sudah ditentukan. Waktu terus berjalan. Malam itu suasana rumah Mbak Vina jauh lebih mencekam daripada biasanya. Setelah kejadian ritual gagal bersama Bu Lastri, Nina dan Bayu merasa kalau hawa di dalam rumah makin berat. Seperti ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang tak kasat mata tapi bisa dirasakan seperti yari-yari. Dingin yang menyentuh tengkuk mereka tiap malam. Mbak Vina sendiri semakin aneh. Ia kini jarang tidur, kulitnya makin pucat kehijauan, matanya cekung, dan sering bicara sendiri sambil menatap sudut ruangan kosong. Yang lebih menyeramkan, setiap pagi, Nina selalu menemukan darah menetes di bawah meja dapur. Padahal tak ada daging segar di sana. Namun meskipun keadaan semakin menyeramkan, warung sop iga Mbak Vina justru semakin ramai. Pelanggan berdatangan dari luar kota. Ada yang datang karena penasaran, ada juga yang katanya mendengar bisikan saat tidur, menyuruh mereka datang dan mencicipi SOP iga. Cirebon yang rasanya tak akan pernah dilupakan. Dan mereka memang tidak pernah melupakan rasa. Karena sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Nina mulai mencurigai satu hal. Daging iga yang digunakan bukanlah daging sapi biasa. Suatu hari saat warung sedang tutup, Nina diam-diam membuka freezer besar di gudang. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan daging berwarna gelap keunguan, berbeda dari biasanya. Ada satu potong yang mirip tulang manusia, lengkap dengan sendi kecil seperti dari lengan. Jantung Nina berdegup kencang. Ia langsung menutup freezer dan mundur perlahan. Tapi saat berbalik, Mbak Vina sudah berdiri di belakangnya ibu. "Ini daging apa?" tanya Nina. Suaranya gemetar. Mbak Vina menatap Nina dengan mata merah menyala. "Kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu menikmati hasilnya. Kita semua bisa hidup tenang kalau kamu tidak ikut campur." "Tapi Bu,
Ini salah. Ini bukan manusiawi. Diam, bentak Mbak Vina. Kamu tahu berapa banyak yang sudah ibu korbankan? Kalau bongkar rahasia ini, bukan hanya warung ini yang hancur, tapi kita semua akan jadi santapan mereka. Nina berlari keluar sambil menangis. Ia tahu, ibunya sudah bukan lagi manusia sepenuhnya. Sementara itu, Bayu menemukan sesuatu yang mengerikan di halaman belakang saat sedang mencari kucing peliharaan mereka yang hilang. Bayu mencium bau busuk dari dekat sumur tua. Ia mendekat dan menemukan benda seperti rambut manusia menempel di bibir sumur. Saat ia menariknya, ada sesuatu yang ikut terangkat, sebuah tulang belulang kecil. Kemungkinan milik anak-anak? Bayu muntah seketika. Ia yakin di dalam sumur itu sudah lebih dari satu tumbal dikuburkan. Mungkin itu sebabnya kenapa tiap malam terdengar suara tangis samar dari arah belakang rumah. Ia segera mencari Nina, dan mereka berdua akhirnya menyusun rencana untuk menghancurkan warung dan menghentikan pesugihan itu sebelum terlambat. Tapi saat mereka kembali ke rumah, Risa, adik mereka yang masih duduk di bangku SMP, hilang. Malam itu, mereka mencarinya kemana-mana. Tidak ada jejak, tidak ada suara, bahkan tetangga tidak melihat Risa keluar rumah. Saat mereka panik, terdengar suara ketukan dari dapur. Tok, tok, tok. Mereka membuka pintu dan mendapati panci besar menyala dengan api padam. Tak ada kompor menyala, tapi air dalam panci itu mendidih dengan hebat. Di dalamnya mengambang seutas pita rambut milik Risa. Nina berteriak histeris, dan Bayu menendang panci itu hingga tumpah. Tapi airnya bukan air biasa. Begitu menyentuh lantai, air itu berubah menjadi darah hitam dan mulai menyerap ke lantai seperti ditelan oleh tanah. Tiba-tiba, lampu rumah mati. Suara tawa terdengar dari luar jendela, tawa anak kecil yang tidak asing. Suara Risa, tapi nadanya tidak seperti Risa yang mereka kenal. Suaranya seperti dua suara bersamaan, tumpang tindih antara anak kecil dan suara parau seperti lelaki tua. Malam itu, Bu Lastri datang kembali, membawa dua lelaki dari pondok pesantren yang dikenal ahli dalam pengusiran jin. Mereka langsung menyuruh Nina dan Bayu berlindung di ruang tengah. Sementara mereka mulai membaca ayat-ayat suci dari pintu dapur hingga ke halaman belakang. Tiba-tiba angin kencang menerjang rumah, atap berguncang, dan suara jeritan keluar dari dalam tembok seolah rumah itu menangis kesakitan di dapur. Mbak Vina muncul kembali, kali ini dengan tubuh setengah gosong, mata melotot, dan darah menetes. Dari melatnya, ia berjalan ke arah para ustadz, mengangkat tangan tinggi-tinggi, lalu menghantamkan kepalanya sendiri ke lantai. Tubuhnya kejang, lalu terdengar suara tawa yang membelah malam. Dari tubuhnya keluar bayangan besar seperti kerbau hitam, berwajah manusia, berdiri di atas genangan darah, dan tertawa keras. Tumbal ketiga telah diambil. Yang keempat akan sempurna. Kemudian bayangan itu menyatu dengan kegelapan, meninggalkan tubuh Mbak Vina yang tergeletak lemas. Namun, Risa tidak ditemukan. Bu Lastri hanya bisa berkata, tubuhnya mungkin belum, tapi jiwanya sudah direnggut. Masih ada waktu, tapi sangat sedikit. Nina dan Bayu kini tinggal berdua. Igunia di kamar dalam kondisi koma, Risa hilang secara misterius, dan warung itu masih berdiri makin ramai dari hari ke hari. Bahkan ada berita kalau akan diliput oleh acara kuliner terkenal. Mereka tahu, jika tidak segera menghentikannya, tumbal keempat akan diambil. Dan kali ini, mungkin bukan dari keluarga mereka, tapi seluruh warga kampung. Dan mereka harus memilih, membakar warung itu, atau ikut jadi santapan iblis. Langit Cirebon malam itu mendung berat. Angin bertiup kencang, membawa bau tanah basah dan bau amis yang menyusup tajam ke hidung. Seisi kampung mulai resah. Kabar soal warung sop iga Mbak Vina makin ramai diperbincangkan, tapi bukan lagi karena rasanya yang lezat, melainkan karena jumlah warga yang hilang makin banyak. Dalam 2 minggu terakhir, sudah 3 orang pelanggan tak pernah pulang. Terakhir, seorang wartawan dari Jakarta yang datang untuk meliput warung itu. Mobilnya masih terparkir di pinggir jalan, tapi ia tak pernah keluar dari dapur Ninya, Don Bayu. Kini hidup dengan ketakutan dan dendam. Risa belum juga ditemukan, dan Mbak Vina masih terbaring tak sadarkan diri di kamar belakang. Tubuhnya kedang, menggeliat sendiri di malam hari, dengan mata yang terbuka tapi kosong. Kadang terdengar ia berbisik pelan menobat nama-nama orang yang sudah mati, termasuk nama ayah mereka. Pada suatu malam yang gelap dan dingin, Bayu menemukan kitab tua di bawah tempat tidur ibunya. Kitab itu penuh tulisan tangan dan bercak darah kering. Di salah satu halamannya tertulis, ritual pesugihan warung, pengikat darah dan jiwa, 4 tumbal, 4 jiwa,
satu kekayaan abadi. Jika dihentikan sebelum tumbal keempat, semua akan kembali. Jika tidak, darah keturunan akan habis, dan tanah warung menjadi milik iblis selamanya. Nina membaca ulang kalimat itu berulang kali. Ia paham, waktu mereka hampir habis. Tumbal ketiga sudah diambil Risa. Jika tumbal keempat jatuh, semuanya akan terlambat di malam berikutnya. Mereka menyusun rencana terakhir. Mereka akan membakar warung itu. Bayu mencuri bensin dari bengkel tetangga. Dan Nina mencabut semua sisa-sisa benda gaib dari kamar ibunya. Jimat, keris kecil, boneka kepala kambing, semuanya mereka bakar dalam ember besi. Tapi suara aneh mulai muncul dari dalam rumah. Dinding bergetar seperti ada sesuatu yang menggedor dari dalam. Teriakan terdengar dari lantai bawah. Saat mereka turun, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Mbak Vina berdiri di tengah dapur. Namun itu bukan ibunya seperti biasa. Matanya menyala merah, rambutnya terurai, dan kulitnya seperti melepuh setiap langkahnya meninggalkan jejak darah panas di lantai. "Kenapa kalian ingin menghancurkan semuanya?" katanya dengan suara parau dan ganda. "Kami mau selamat, Bu. Kami ingin Risa kembali," teriak Nina sambil menangis. "Ibu sudah memberikan segalanya. Kalian tinggal menikmati, tapi kalian malah mengkhianati." Aibik, suara itu berubah jadi tawa menggelegar. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari tubuh Mbak Vina, menjulang tinggi dengan kepala kerbau dan badan manusia, matanya merah menyala. Sosok itu dikenal dalam kitab pesugihan sebagai Singo di Goel, makhluk penjaga pesugihan daging. Singo di Goel menunjuk Bayu, tumbal keempat. "Kau!" Saat makhluk itu melesat ke arah Bayu, tiba-tiba Bu Lastri muncul bersama dua santri yang dulu ikut melakukan pengusiran. Mereka langsung membaca ayat-ayat suci, dan ruangan menjadi panas luar biasa. Dapur bergetar, api menyala dari tungku meski tak ada yang menyalakan. Daging-daging yang tergantung di warung mulai meleleh seperti lilin dan terdengar suara jeritan manusia dari dalamnya. "Jangan berhenti baca, baca ah!" teriak Bu Lastri. Nina dengan tangan gemetar menyiramkan bensin ke seluruh dapur dan mengangkat korek. "Maaf Bu, kami harus mengakhiri semua ini." Dengan satu sentakan, api menyala dan melahap seluruh ruangan. Singo di Goel menjerit seperti harimau dibakar hidup. Ia berusaha keluar dari tubuh Mbak Vina, tapi api mengepungnya. Tubuh Mbak Vina jatuh tersungkur, terbakar pelan, tapi dari mulutnya keluar cahaya putih yang perlahan terbang, dan berubah menjadi bayangan kecil Risa. Risa menatap Nina dengan senyum sedih, lalu menghilang bersama cahaya. Warung itu habis terbakar. Api melahap seluruh bangunan, tak menyisakan apapun kecuali abu dan bekas tulang-tulang kecil di bawah lantai dapur. Setelah kejadian itu, jenazah-jenazah pelanggan yang hilang mulai ditemukan tertanam di halaman belakang. Di sela-sela fondasi bangunan, Mbak Vina meninggal keesokan paginya dengan senyum aneh di wajahnya, seolah jiwanya lepas dari belenggu Nina. Dan Bayu memutuskan untuk pergi dari Cirebon. Tapi sebelum mereka pergi, Bu Lastri berkata pelan, "Kalian sudah menghentikan warung itu, tapi pesugihan tidak benar-benar mati. Selama ada yang ingin kaya instan, Singo di Goel akan selalu menunggu warung baru untuk berdiri." Dan malam itu, dari kejauhan, angin membawa suara seperti tawa kecil seorang anak dan gelegak panci mendidih. 2 bulan telah berlalu sejak kebakaran besar meluluh lantakan warung sop Iga milik Mbak Vina. Warga sekitar mulai tenang. Meskipun sebagian masih trauma dengan rentetan kejadian mengerikan yang terjadi di sana, hilangnya nyawa, munculnya makhluk, bayangan, dan api yang seolah berasal dari neraka. Nina dan Bayu kini tinggal di rumah sederhana milik salah satu kerabat jauh di Brebes. Mereka mencoba memulai hidup baru, jauh dari beeng-beeng kelam masa lalu. Tapi, luka yang mereka bawa tidak mudah sembuh. Setiap malam, Nina masih sering terbangun karena mimpi buruk, mimpi melihat ibunya duduk di dapur yang gelap, mengaduk panci besar penuh darah. Bayu pun tak jauh berbeda. Ia tak lagi suka makan daging. Bau tulang iga membuatnya mual. Pokens, panci yang berdenting di dapur, membuatnya ketakutan. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur Brebes. Nina sedang mencuci piring ketika listrik tiba-tiba padam. Rumah jadi gelap total. Hanya diterangi cahaya petir yang sesekali menyambar langit. Bayu yang tidur di kamar mulai berteriak, Nina, ibu, manggil aku, ibu di luar." Nina berlari ke kamarnya. Bayu sudah duduk di pojok, tubuhnya gemetar hebat, matanya memerah seperti orang kesurupan. Ia menunjuk jendela. Nina mendekat. Di luar jendela, samar-samar terlihat siluet seorang wanita berdiri di bawah hujan. Rambut panjang menutupi wajahnya, dan tangannya memegang
sendok sayur berwarna hitam terbakar. "Ibu," bisik Nina pelan. Keesokan harinya, mereka dikunjungi oleh Bu Lastri, yang ternyata datang dari Cirebon, karena merasa ada gangguan yang belum selesai. Wajah Bu Lastri terlihat lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu, dan ia membawa satu benda yang membuat Nina merinding. Sepotong tulang hitam hangus, yang ditemukan di lokasi bekas warung. "Tulang ini masih hidup," kata Bu Lastri. "Aku temukan waktu bersih-bersih reruntuhan." Ia berdenyut saat disentuh. "Ini berarti warung itu belum sepenuhnya mati." "Lalu, artinya apa?" tanya Nina. "Artinya ada warung baru yang mulai menggantikan tempat lama." Pesugihan tidak pernah berhenti. Ia hanya pindah. Mereka bertiga kembali ke Cirebon, meski dengan rasa takut. Saat tiba di lokasi bekas warung Bavina, mereka terkejut warung itu telah berdiri kembali, namun berganti nama menjadi Sop Iga Daging Premium Pak Rustono. Warung terlihat mewah, lebih besar dari sebelumnya, penuh lampu neon dan antrean panjang pelanggan. Tapi ada sesuatu yang janggal, tak ada suara. Meski ramai, tak ada suara obrolan, tawa, atau sendok berdenting. Semua pelanggan makan dalam diam, menatap kosong. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Pak Rustono berdiri di belakang meja kasir, tersenyum ke arah Nina, dan Bayu senyum aneh yang terasa bukan dari manusia. Di belakangnya, tampak patung kepala kerbau besar dengan mata menyala merah, tergantung di atas dapur. "Senggaudek, tak pernah puas," bisik Bu Lastri. Nina memutuskan menyusup ke dalam warung saat malam, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengendap ke dapur, melewati pensi-pensi besar yang mendidih. Dan di sana, ia menemukan kulkas daging berukuran raksasa. Saat ia membuka perlahan, isi kulkas itu bukan daging sapi biasa. Ada tangan manusia, kaki, kepala dengan rambut masih menempel. Semuanya dalam balutan es batu dan plastik bening. Salah satunya, wajahnya mirip dengan wartawan yang hilang. Nina nyaris menjerit, tapi tiba-tiba Pak Rustono muncul di belakangnya. "Kamu pikir ini semua berhenti waktu ibumu mati?" katanya dengan suara berat. "Dia cuma pembuka jalan. Akulah yang mengikat perjanjian abadi itu. Aku yang menyiapkan warung baru dengan tumbal lebih banyak, lebih cepat." Ia tersenyum sambil menunjuk panci mendidih, "Dan kamu akan jadi menu spesial besok pagi." Nina berlari, tapi tubuhnya seolah berat. Udara di dalam dapur berubah padat. Tembok bergelombang seperti daging mentah. Bayangan kepala kerbau muncul dari langit-lenggit, mengeluarkan suara geraman rendah. Saat semuanya terasa berakhir, Bu Lastri muncul sambil membawa kitab tua dan melemparkan tulang hitam ke dalam panci. Seketika panci meledak, suara jeritan memenuhi ruangan, api menjilat seluruh dapur, dan patung kepala kerbau pecah berantakan, mengeluarkan darah hitam kental. Pak Rustono menjerit, kulitnya mulai terbakar, meleleh, dan dari tubuhnya muncul wajah-wajah orang yang pernah ia tumbalkan. Warung kembali terbakar. Namun, kali ini tidak ada yang bisa diselamatkan. Esok harinya, lokasi warung itu kembali menjadi tanah kosong. Tapi, di dinding belakang bekas bangunan, tertulis dengan darah yang mengering, "Singo di goel belum kenyang. Warung baru akan selalu dibuka." Penutup. Nina dan Bayu kembali hidup berpindah-pindah, menghindari kota besar. Tapi di setiap kota yang mereka datangi, selalu ada satu hal yang membuat mereka gemetar. Warung sop iga baru, dengan papan nama berbeda. Tapi aroma kuah dan bau tulang selalu sama, dan kadang, di pojok ruangan, mereka melihat bayangan ibunya masih mengaduk panci, menunggu tumbal berikutnya.